Di jantung sebuah kekuasaan yang hari ini hanya tersisa bata merah dan bayang-bayang ingatan, berdirilah sebuah imperium yang pernah memeluk laut dan pulau-pulau. Majapahit. Kerajaan ini tidak hanya membangun armada dan hukum, tetapi juga membangun mitos tentang persatuan, tentang kejayaan, dan tentang manusia-manusia yang mengorbankan hidupnya demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di antara mitos itu, satu nama menjulang paling keras. Gajah Mada. Sejarah mengenalnya sebagai Mahapatih, sebagai pengucap sumpah palapa, sebagai tokoh yang menolak kenikmatan hidup sebelum Nusantara tunduk. Tetapi sejarah resmi selalu pelit ketika diminta bercerita tentang sisi manusiawinya. Ia digambarkan seolah-olah lahir langsung sebagai alat negara tanpa masa muda, tanpa cinta, tanpa rindu. Padahal setiap manusia, betapapun kerasnya, selalu hidup di antara dua tarikan, ambisi dan kesepian. Gajah Mada muncul dari lapisan bawah struktur istana. Ia bukan bangsawan darah biru. Ia naik karena kecakapan, kesetiaan, dan keberanian membaca peluang. Di tengah intrik para elit, ia menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak berutang apapun pada silsilahannya, pada negara. Kenaikannya mencapai puncak ketika ia berdiri di hadapan seorang ratu, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Di masa pemerintahannya, negara berada di persimpangan. Ancaman dari luar dan friksi dari dalam membuat Majapahit membutuhkan figur yang bukan sekadar patuh, tetapi berani mengambil risiko sejarah. Di hadapan sang ratu, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kelak membelah zaman. Ia tidak akan menikmati palapa sebelum wilayah-wilayah di luar Jawa berada dalam satu ikatan kekuasaan. Sumpah itu bukan sekadar janji, ia adalah pernyataan hidup. Sejak hari itu, hubungan keduanya bukan hubungan personal, melainkan relasi tak tertulis antara visi dan legitimasi. Sang ratu memberi kepercayaan, sang Mahapatih memberi hasil. Tidak ada romansa, tidak ada catatan bisik-bisik istana. Yang ada hanya kesepakatan diam. Negara lebih penting daripada segalanya. Dan dalam dunia seperti itu, perempuan seringkali hanya hadir sebagai simbol bukan subjek. Waktu berjalan. Kekuasaan berpindah ke tangan Raja Muda. Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak keemasan. Wilayah meluas. Nama kerajaan disegani. Tetapi justru di titik tertinggi inilah sebuah tragedi lahir. Dari barat, datang rombongan kerajaan Sunda. Mereka membawa niat pernikahan, diplomasi, harapan akan ikatan setara antara dua kekuatan besar. Di tengah rombongan itu, seorang putri yang kelak hidup lebih lama dalam kematian daripada dalam hidupnya. Dyah Pitaloka, Citra Resmi. Ia datang bukan sebagai upeti. Ia datang sebagai calon permaisuri. Namun disinilah tafsir kekuasaan saling menghancurkan. Bagi Gajah Mada, setiap hubungan antar negara harus berujung pada satu arah. Pengakuan atas supremasi Majapahit. Ia membaca kedatangan itu sebagai momentum politik, bukan peristiwa keluarga. Sunda harus datang sebagai negeri takluk, bukan sebagai mitra setara. Benturan tak terhindarkan. Kata-kata berubah menjadi tuntutan. Tuntutan berubah menjadi senjata. Di lapangan bubat, darah tumpah bukan karena perang besar, tetapi karena ego dan simbol. Raja Sunda gugur, para pengiring tewas, dan sang putri, menurut kisah yang diwariskan, memilih mengakhiri hidupnya demi kehormatan. Di titik inilah sejarah berhenti bicara dengan dingin. Ia tidak memberi kita monolog batin sang Mahapatih. Tidak ada catatan apakah ia menyesal. Tidak ada pengakuan apakah ia goyah. Tetapi setelah bubat, segalanya berubah. Kepercayaan istana tidak lagi utuh. Sang Raja Muda memerintah, tetapi jarak antara takhta dan Mahapatih semakin terasa. Ekspansi berlanjut, tetapi aura politiknya meredup. Nama Gajah Mada tetap besar, namun tidak lagi mutlak. Yang menarik, justru setelah tragedi itu, kehidupan pribadi sang Mahapatih semakin menghilang dari catatan. Tidak pernah disebutkan ia menikah.
Tidak ada cerita tentang keturunan, tidak ada makam yang pasti. Ia seolah menguap ke dalam sistem yang ia bangun sendiri. Disinilah pertanyaan muncul, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai refleksi sejarah. Apakah seorang manusia bisa sepenuhnya hidup tanpa ruang personal? Gajah Mada memilih menjadi negara, dan ketika seseorang menjadi negara, ia berhenti menjadi milik siapapun. Perempuan-perempuan di sekitarnya ratu yang memberi kekuasaan. Putri yang menjadi tragedi bukanlah kisah cinta, melainkan penanda harga yang harus dibayar. Yang satu memberinya legitimasi, yang lain merenggut reputasinya. Dalam banyak kebudayaan, pahlawan selalu diberi kisah asmara untuk melunakkan ingatan. Tetapi pada Gajah Mada, sejarah memilih jalan lain. Ia dibiarkan berdiri sendirian, kaku, monumental seperti arca yang tak boleh retak. Mungkin justru disitulah letak kejujurannya. Ia tidak menginginkan cinta yang bisa mengganggu sumpah. Ia tidak memberi ruang bagi hubungan yang bisa melemahkan keputusan. Dan ketika akhirnya ia turun dari panggung sejarah, tidak ada upacara besar, tidak ada ratapan keluarga. Yang tersisa hanyalah wilayah yang pernah tunduk dan pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Apakah Nusantara sepadan dengan kesunyian itu? Sejarah tidak berkewajiban menjawab, tetapi kita yang hidup jauh setelah debu itu mengendap boleh bertanya. Sebab di balik setiap kejayaan selalu ada manusia yang diam-diam kehilangan sesuatu. Dan pada Gajah Mada, yang hilang bukan wilayah, bukan jabatan, melainkan kemungkinan untuk hidup sebagai manusia biasa. Ia menang sebagai Mahapati, tetapi barangkali kalah sebagai manusia.